teman-teman semua, kembali lagi di channel Hobi Komputer bersama Henry di sini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai belajar web dengan menggunakan Laravel 6. Nah, pada seri ini kita akan belajar bagaimana menginstal dari aplikasi yang kita butuhkan untuk menginstal XMPP, kemudian Composer, kemudian Visual Studio Code, atau VS Code yang gunanya nanti untuk sebagai editor dalam mengedit tampilan website ya. Kemudian kita juga nanti akan menginstal extension VS Code ya, nanti saya sertakan di bawah. Kemudian XMPP dengan versi 7.25. Nah, untuk Visual Studio Code ini berbeda dengan Visual Studio ya. Jadi ini berbeda aplikasinya dengan Visual Studio. Visual Studio Code ini untuk mengedit tampilan website ya. Nah, sedangkan Visual Studio itu untuk bahasa C atau C#. Nah, kemudian kita akan membahas tentang bagaimana menginstal dari XMPP. Langkah pertama, setelah kita download aplikasi XMPP-nya, kita lihat di sini ada file namanya XMPP, double klik aja. Kemudian klik yes aja. Kita tunggu proses instalasinya. Ini memakan waktu yang lumayan lama. Kita klik tombol OK. Kemudian muncul seperti ini. Kita klik tombol next. Next kembali. Kemudian di sini ada di mana tempat installnya, next lagi. Kemudian di sini kita tidak conteng, kemudian kita next, kemudian next lagi, dan tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, XMPP ini adalah sebagai web server ya. Web server ini apa? Web server ini supaya komputer kita ini seolah-olah adalah komputer server ya. Jadi untuk belajar pemrograman web, ini kita butuh namanya web server. Artinya apa? Supaya komputer kita seolah-olah adalah komputer server. Nah, XMPP ini adalah paket ya. Paket ada singkatannya. X itu adalah untuk Windows, A ini adalah Apache, M itu adalah MariaDB atau MySQL, P itu adalah phpMyAdmin, kemudian P berikutnya adalah Perl. Nah, jadi XMPP itu bisa diinstal di Linux, bisa diinstal di Windows, bisa diinstal di macOS. Kalau di Linux itu namanya LAMPP, ya bukan XMPP tapi LAMPP. Nah, kita lihat lagi proses instalasinya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jadi bagi teman-teman di sini kita membutuhkan Composer ya. Composer ini untuk Laravel. Nah, di sini kita klik Allow Access. Kemudian klik tombol Finish untuk menyelesaikan instalasinya. Oke, kita save aja. Nah, di sini ada XMPP Control Panel, di mana kita bisa membuat servernya berjalan dengan cara klik tombol Start pada Apache. Ini adalah web servernya. Ya, sampai dia berwarna hijau. Kemudian di MySQL-nya kita juga bisa menekan tombol Start sampai dia berwarna hijau. Ini untuk database MySQL. Jadi supaya data-data kita tersimpan itu menggunakan database. Nah, kalau kedua ini sudah tersimpan, sudah warnanya hijau, artinya ini sudah berjalan. Jadi web servernya jalan, database-nya jalan. Langkah berikutnya adalah kita ingin menginstal namanya Composer. Ya, Composer ini gunanya nanti untuk menginstal Laravel. Jadi kita klik dulu di sini, klik install, yes aja. Untuk link downloadnya nanti saya sertakan di bawah. Ini klik developer mode, klik next, kemudian next lagi, kemudian next lagi.
Ya, ini untuk tempat installnya. Biasanya di C, XMPP, PHP, PHP-exe. Tapi kalau teman-teman tidak ada path itu, kita cari di C, ada di XMPP, cari folder namanya XMPP, kemudian cari di PHP dan di PHP-exe. Biasanya ini otomatis, tapi kalau tidak ada, cari aja secara manual. Oke, klik next. Next, install. Nah, ini Composer sedang jalan. Klik next. Oke, kita klik tombol finish untuk menyelesaikan. Nah, untuk mengecek apakah Composer ini sudah terinstall di komputer kita perlu memerlukan namanya check dengan menggunakan perintah command prompt. Di start, ketik command, itu muncul seperti itu, kita enter, masuk ke command prompt, kemudian teman-teman bisa ketik Composer, kemudian enter. Nah, kalau muncul seperti itu, artinya Composer teman-teman sudah jalan. Nah, itu ya, sudah ada perintah-perintahnya, ada tulisannya Composer, artinya Composer teman-teman sudah terinstall dengan benar. Nah, biasanya nanti kita menggunakan command prompt untuk menjalankan Composer. Oke, langkah berikutnya adalah instalasi Visual Studio Code atau VS Code. Nah, setelah teman-teman download VS Code-nya, langkah berikutnya adalah teman-teman harus menginstal. Nah, kita cek sekali lagi CMD, tadi komennya ya. Kita cek sekali lagi perintah Composer yang tadi. Oke, kita ketik PHP spasi -v. Ini untuk apa? Ini untuk mengecek versi PHP yang kita gunakan. Ya, jadi supaya Laravel itu bisa bekerja, ini ada versi yang harus ada ya. Ini versi 7.3.15. Ini adalah versi PHP yang kita gunakan sebagai persyaratan untuk menginstal Laravel. Nah, kita ketik lagi Composer. Nah, muncul ya perintah-perintahnya ya. Oke, berarti ini sudah terinstall dengan benar. Langkah berikutnya adalah kita ingin menginstal namanya Visual Studio Code. Setelah di-download, kita double klik saja VS Code-nya ya. Double klik VS Code-nya. Kemudian seperti proses instalasi pada umumnya ya. Kita klik next gitu ya. Nah, kita double klik ya. Nah, ini muncul seperti ini, accept, next. Nah, di sini ada muncul, ada tombol conteng create desktop icon, conteng aja, klik next, kemudian klik tombol install. Nah, kita tunggu aja proses instalasinya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Hobi Komputer, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa klik tombol like. Oke, kita tunggu ya proses instalasinya. Ini tergantung dari spesifikasi komputer teman-teman. Oke, di sini sudah selesai. Kita klik tombol finish. Nah, muncul tampilan seperti berikut. Oke, ini sudah terinstall Visual Studio Code kita. Terima kasih sudah menonton dan kita sambung lagi di video selanjutnya.